Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Tetap on cam, Febrianti. Tetap on cam karena saya Ya, Pak. memandang semuanya nih. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ini pertemuan 5 ya sebelumnya. Nanti setelah saya share screen baru silakan off cam nggak apa-apa kan? Belum share screen saya nih. Pertemuan 5 membahas tentang PPH pasal Pak, PPH pasal 22 betul ya? 22 ya, 22 dan Betul, Pak. 23. Betul. Betul, Pak. Sebenarnya saya sudah buat videonya, video tentang PPH pasal 22. Namun itu lebih ke pelatihan, pelatihan perhitungannya. Karena kalau teman-teman nggak tahu basicnya dulu, dasarnya dulu, pasti bingung nih. Oh, tiba-tiba dikasih latihan menghitung sama Pak Bray nih terkait PPH pasal 22. Sementara basicnya pun kita belum belum apa ya, belum tahu lah istilahnya seperti itu. Nah, adanya pertemuan Zoom ini rencananya pun akan saya upload di channel YouTube saya terkait definisi maupun aturan-aturan yang ada di PPH pasal 22. Tetap semangat ya teman-teman ya. Kita sudah pertemuan 5 nih, setengah jalan. Kalian sudah membuat kurang lebih ada 4 lah kalau nggak salah tuh saya lihat ada 4 video atau 4 portofolio yang sudah kalian buat dengan sangat baik sekali. Setiap pertemuannya selalu meningkat gitu ya. Yang tadinya nggak bisa A, sekarang bisa B. Gimana sih caranya Pak biar dapat 100 nilainya? Yang penting suaranya kedengeran, ngomongnya itu luwes, bukan kayak orang lagi baca buku gitu. Kalau lagi baca buku berarti kalian nggak paham. Karena yang saya minta adalah sesuai dengan apa yang Anda ketahui, bukan sesuai dengan apa yang Anda baca. Jadi kuncinya biar dapat nilai 100 gimana? Suaranya terdengar, pembawaannya luas, sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Misal bahas tentang PPH pasal 22 nih nanti. Ya udah, apa yang kamu ketahui saja yang kamu sampaikan di video tersebut. Semakin banyak yang kamu ketahui, semakin bermanfaat video yang kamu punya. Dan disitulah nilainya semakin tinggi. Kalau selama ini ada yang dapat, Pak, kok saya nilainya 70 terus. Kenapa ya, Pak ya? Ya mungkin karena suaranya nggak kedengeran, satu. Terus kalian masih baca. Boleh sih baca, nggak apa-apa. Cuma jangan baca terus gitu ya. Orang lupa pasti wajar. Kan yang namanya kita bikin video selalu ada skripnya ya. Skripnya dulu, baca skrip boleh. Tapi jangan baca terus dari awal sampai akhir. Tetap ada interaksi dengan audiens kalian. Itu sekilas tentang video yang sudah kalian buat, portofolio yang sudah kalian buat. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah niat sekali bikin videonya sehingga mendapatkan nilai maksimal. Nah, sekarang saya mau izin share screen. Kalian boleh off cam nggak apa-apa. Terkait PPH pasal 22. Jangan lupa kalian ini ya, apa namanya, di print screen. Kalau mau on kamera juga boleh, karena kan masuk ke channel YouTube saya nih. On cam juga bagus. Durasinya singkat, saya tidak punya banyak waktu karena memang Zoom-nya juga terbatas, jadi kita akan bahas ini secara cepat saja, PPH pasal 22. Jika teman-teman perhatikan di PPH pasal 22, apa bedanya dengan PPH pasal 21? Kalau di PPH pasal 22, ini adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Apa klasifikasinya? Klasifikasinya pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Di sana ada penyerahan barang tuh. Kemudian ada kegiatan di bidang impor. Lalu ada kegiatan usaha di bidang lainnya. Dan yang terakhir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Mewah ya, sangat mewah. Jadi kalau PPh 21 yaitu penghasilan kita atas gaji kita gitu kan ya. Kalau PPh 22 berarti atas apa yang kita jual. Ini pengusaha nih biasanya nih. Lanjut. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan atau pemungutnya PPh 22, satu bisa dari KPA, kuasa pengguna anggaran. Dua bisa dari bendahara pengeluaran. Ketiga bisa dari KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar. Ini yang mungut ya, mungut PPh 22 atau dari BUMN seperti itu. Nah, tarifnya berapa nih yang penting nih? Bukan siapa yang mungut, yang penting itu tarifnya berapa, karena kan terkait biaya yang kita keluarkan kan ya. Tarifnya itu 1,5% dari harga pembelian.
tidak termasuk PPN. Harga pembeliannya berapa nih? 100 juta, ya 1,5% dari harga 100 juta berapa? Itu yang kalian bayar kalau kalian kena PPh pasal 22. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, ini sederhana nih perhitungannya. Contoh yang pertama, pada tanggal 21 April, teman-teman kalau gambar nggak kelihatan, bilang ya, komen gitu. Pak, nggak jelas, ngeblur gambarnya, komen aja. Contoh, pada tanggal 21 April, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor dari furniture utama. Nilainya 220 juta tuh mebelnya, furniturnya. Itu 220 juta sudah termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah berapa? DPP, dasar pengenaan pajak. DPP-nya adalah 100 dibagi 110. Kalau sudah termasuk PPN, maka DPP-nya itu harus 100 dibagi 110. Itu kalau sudah termasuk PPN. Tapi kalau belum termasuk PPN, rumusnya nggak seperti itu. Ini rumus ya. Mencari DPP itu 100 per 110 jika sudah termasuk PPN 10%. Dikali dengan nilai harga si utama furnitur tersebut. 220 juta sama dengan 200 juta. Itu DPP-nya, dasarnya, dasar pengenaan pajaknya, atau dasar pokok pembeliannya. Nah, PPh pasal 22-nya berapa? 1,5% dari DPP-nya. Nah, DPP-nya berapa? 200 juta. Maka itu PPh-nya adalah 3 juta. Mudah ya? Jadi, PPh-nya itu bukan dilihat dari 220 jutanya harganya, tapi setelah dapatlah DPP tadi. DPP-nya berapa? 100 dibagi 110 dikali 220 juta. Biasanya ini udah termasuk PPN 10%. Sama dengan 200 juta. Kemudian PPh-nya adalah 3 juta. Maka 3 juta itu dibayarkanlah sebagai pajak. Boleh yang bayar itu dari si pembeli, boleh juga yang bayar dari si penjual. Oke? Seperti itu. Contoh kedua juga sama, nggak jauh beda. Kemudian, kegiatan di bidang impor. Pemungut PPh 22 itu satu bank devisa yang bisa mungut ya, mungut PPh-nya, yang bisa narik PPh-nya. Atau kedua, DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Dua ini nih, kalau impor nih ya. Nah, tarifnya berapa kalau impor? Kalau impor tarifnya itu 7,5% dari nilai impor. Barang-barangnya apa? Coba kalian lihat PMK tahun 2017 nomor 34 ya. PMK 34 garis miring PMK titik 10 garis miring 2017. Itu ada daftar barang-barang yang termasuk dalam barang impor yang kena 7,5%. Nah, selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor, biasanya tuh barang-barang ada apinya tuh. Barang impor punya api, angka pengenal impor. Dikenakan sebesar 2,5% dari nilai impornya. Kecuali kedelai, gandum, tepung terigu. Nah, kalau itu kenanya 0,5% dari nilai impor. Karena kemungkinan itu adalah makanan ya, makanan maksudnya makanan pokok gitu loh. Kan kedelai, gandum, tepung terigu. Kalau kita kan beras ya di Jakarta. Ada kan yang masih makan gandum tuh di Indonesia, daerah timur, makannya gandum, makannya tepung terigu, kedelai. Kita mah beras lah. Lanjut. Ada juga nih, selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan api, nilainya tadi 7,5% dari impor. Pak, kok bisa lebih murah yang punya api ya? Ya betul, karena dia terregistrasi di API, angka pengenal impor yang ada di pemerintah. Makanya cuma 2,5% kan, kayak bayar zakat. 2,5% dari nilai impor. Nah, kalau yang belum punya API ya 7,5%. Kemudian yang nomor 4 yaitu barang-barang yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Ini biasanya ini barang-barang lelang ya. Kan kalau barang lelang tuh nggak, siapa pemiliknya nggak tahu kan ya. Biasanya ini barang-barang sitaan, hasil korupsi. Barang-barang sitaan tuh punya siapa ini, kita lelang dari negara. Nah itu kenanya 7,5%. Nilai impor itu apa? Nilai impor berarti nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu CIF. CIF itu Cost, Insurance, and Freight, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang di bidang impor. Contohnya aja nih ya langsung ya. Nih dia. Nih, pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC ngimpor nih barang dari Jerman. Kalau ngimpor itu berarti kita dari Jerman ke Indo ya. Kalau ekspor dari Indo ke Jerman. Paham ya?
Dari Jerman, karena kita impor, berarti dari Jerman ke Indo, di fakturnya harganya itu 100.000 US dollar. Nah, barang yang diimpor ini adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang TTT. Maksudnya yang di tadi PMK 34. Ingat kan? Ini nggak termasuk PMK 34. Nah, biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5%. Ada 5% dari harga faktur. Fakturnya berapa? 100.000 US dollar. Ya berarti 5% dari situ kena asuransi. Dan biaya angkut 10% dari harga faktur. Harga fakturnya kan 100.000 US dollar. Nah, 10%-nya berapa? Itu harga fakturnya. Harga biaya angkutnya. Ada biaya masuk dan biaya masuk tambahan. Beda ya. Ada biaya masuk tambahan. Masing-masing sebesar biaya masuknya 20% dan biaya masuk tambahannya 10%. Kurs yang ditetapkan Menku pada saat itu 1 dolarnya 10.000. Ini biar gampang aja lah istilahnya. Kalau sekarang kan $1 berapa ya? 14.000 ya, kurang lebih ya. Nah, ini biasanya di soal tuh ada itu tuh, ada ketentuannya, 10.000. Coba hitung PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC punya API. Ingat nggak kalau punya API berapa persentasenya? 2,5%. Kayak bayar zakat, udah gampangnya seperti itu. Nah, chief-nya sama dengan harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut. Kan biaya asuransi 5%. 5% dari 100.000, 5.000 kan? Biaya angkut 10%. 10% dari 100.000, ya 10.000. Ditambahin tuh semuanya. Sama dengan 1,1 miliar. Jadi totalnya tuh chief-nya 1,15 miliar. 1,15 miliar. Itu ya. Kalau bahasanya gitu lah ya, 1,15 miliar. Itu didolarin, dirupiahkan. Nah, lanjut. Berarti nilai impornya berapa? Nah, nilai impor itu chief ditambah biaya masuk, tambah biaya masuk tambahan. Totalnya setelah ditambah-tambah dikali-kali sama dengan 1,4 miliar. 1,495 ribu juta. Nah, berarti PPh atas impornya 2,5%. Kenapa 2,5%? Karena dia punya angka pengenal impor. API dikali nilai impornya. Nilai impornya 1,4 miliar sama dengan 112.125.000 rupiah. Inilah PPh 22 atas barang impor yang dibayar oleh si PT ABC. Mahal ya? Nah, kalau kalian mau kaya, mainnya ini aja nih, barang-barang impor atau barang-barang ekspor. Pasti kaya raya kalian. Karena harganya mahal. Lanjut nggak nih? Lanjut, masih ada waktu saya. Kegiatan usaha di bidang lain, misal nih, 1. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, atau penjualan bahan bakar minyak dan pelumas, bareng-bareng tuh ya semuanya. Tarifnya berapa? Kalau BBM, 0,25% dari penjualan. Tapi tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Tuh, kalau ke Pertamina pasti murah, 0,25%. Tapi kalau bukan Pertamina, 0,3%. Nah, terus yang poin ketiga apa? 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain Pertamina. Apa biasanya pihak selain Pertamina? Shell, Petronas, Vivo. Vivo tau ya? Pom bensin ada tuh namanya Vivo tuh, pom bensin. Apalagi sih? Ya pokoknya selain dari Pertamina lah, kenanya 0,3% dari penjualan. Atau BBG, bahan bakar gas, 0,3% dari penjualan. Atau juga yang pelumas tadi, 0,3% dari penjualan. Ini semua tidak termasuk PPN. Contohnya gimana? Misalnya PT Pertamina, nah di Pertamina nih, selaku produsen BBM, gas, dan pelumas, menyerahkan BBM senilai 300 juta kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Berapa? PPh-nya berapa? 0,3% kan? Karena kan dia bukan ke Pertamina, tapi dia dari Pertamina. 0,3% dikali 300 juta sama dengan 900.000. Itu dia. Gampang ya? Gampang banget. Masih ada waktu? Masih. Nah, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, tarifnya beda lagi. Banyak ya tarifnya ya masing-masing. Teman-teman kalau baca PMK itu pasti puyeng deh. Karena tarifnya banyak banget di sana berlapis. Penjualan semua jenis semen itu 0,5% dari DPP PPN. Kalau kertas 0,1%.
Kalau baja 0,3%. Kalau penjualan jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih 0,45%. Kalau obat 0,3%. Nih hafalin boleh nih, karena tarif itu penting. Dihafalkan tuh tadi penting. Karena intinya tarif kan, bukan definisi lah, intinya tarif. Contohnya gimana? Misalnya Semen Padang menjual hasil produknya ke PT Indah senilai 825 juta, 825 juta. Itu sudah termasuk PPN 10%. Ya terus gimana tarifnya? Ya berarti DPP PPN 100 dibagi 110. Kenapa 100 dibagi 110? Karena sudah termasuk PPN ya. Kalau belum ya nggak gitu rumusnya. Dikali 825 juta sama dengan 750 juta, sorry. Nah, PPh pasal 22-nya 0,25. Kenapa 0,25? Karena ini semen, yaitu yang poin A, semen ya. Kalau semen 0,25. Dikali DPP PPN-nya 750 juta sama dengan kok 750.000? Ngaco nih. Sama dengan 18.750.000 harusnya hasilnya. Oke, gampang ya. Tinggal lihat ini apa, semen kah atau pabrik kertas atau pabrik baja, tinggal kalikan dengan tarifnya. Kalau di soalnya seperti itu, makanya kan tarif ya kan yang penting ya. Tarifnya berapa ya? Di soal nih nggak disebutin tarifnya berapa. Karena kalian harus hafal tarifnya berapa. Masih lanjut? Masih ada waktu. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, itu kepanjangan lah ya. Agen pemegang merek APM dan juga importir kendaraan motor, berapa nih tarifnya? Kalau kendaraan motor tadi kan 0,45% kan? Di atas nih. Nah, ini nih. Motor tuh. 0,45%. Motor roda 2 atau lebih. Contoh, PT Aneka Mobil sebagai distributor otomotif membeli mobil Toyota sebesar 990 juta dari PT Astra sebagai ATPM Toyota. ATPM tuh agen tunggal pemegang merek. Jadi si Astra ini sebagai agen tunggal, cuman dia yang punya merek itu, yang boleh ngejual Toyota itu. Besarnya PPh berapa? PPh dua-duanya. Ya tinggal dikali aja. DPP PPN karena sudah termasuk PPN berarti 100 per 110 dikali 990 juta sama dengan 900 juta. PPh-nya 0,45% dikali 900 juta sama dengan 4.050.000. Gampang banget ya. Gampang kalau kita sudah tahu dasarnya. Intinya kalian harus hafal tarif-tarifnya. Itu yang penting. Definisi nomor 2 lah, yang penting tarif-tarifnya. Lalu saya bergerak ke penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, ini sangat mewah nih, misalnya Tesla gitu kan ya. Apalagi tuh selain Tesla. Ya pakai mobil-mobil mahal lah. Kapal pesiar, nah pesawat pribadi, contohnya nih ya, nomor 1 pesawat terbang, kapal pesiar, yacht, terus rumah beserta tanahnya, kendaraan motor sport, kendaraan motor roda 2 yang cc-nya lebih dari 250 cc. Wah, ini keren-keren banget nih. Ada yang punya nggak kalian? Saya sih nggak punya. Nggak punya. Mahal-mahal banget ya. Nah, itu masuknya ke penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Gimana tarifnya? Coba dilihat ya di PMK nomor 90 tahun 2015. Kalian bisa cek nih sambil divalidasi. Benar nggak sih apa kata BSI ini? Kata BSI. Nah, tarifnya 5% dari harga jual. Oke? Tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pajak penghasilan nilai barang mewah. PPNBM itu pajak pertambahan nilai, kok penghasilan sih? Pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, contohnya seperti ini. PT Ageng, perusahaan pengembang properti, tanggal 23 Mei menjual apartemen 10 miliar harganya. Ini tidak termasuk PPN dan PPNBM kepada Bapak Nafis. Berapa PPh-nya yang harus dikeluarkan oleh PT Ageng ini? Ya berarti PPh-nya 5% dikali 10,5 M sama dengan 525 juta. Buat bayar pajak doang tuh 500 juta. Ini yang membuat banyak sekali perusahaan masih belum taat bayar pajak. Karena sayang ya, duit 525 juta buat bayar pajak. Masih ada yang begitu, namun masih lebih banyak juga orang-orang yang atau pengusaha-pengusaha yang taat bayar pajak. Nilainya gede, 525 juta itu bisa buat beli Fortuner ya. Fortuner 1. Gitu loh. Nah, kita masuk ke PPh pasal 23. Itu tadi contohnya sudah 22, sekarang 23. Kalau 23 ini pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal
penyerahan jasa atau hadiah selain yang telah dipotong dari PPh pasal 21. Nah, contoh seperti ini. Langsung contohnya aja ya. Nih, 15% dari jumlah bruto. Apa nih? Atas dividen. Dividen itu bagi hasil ini ya, apa tuh namanya, saham, namanya dividen. Tahu kan ya? Kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi seperti final, bunga, royalti itu nggak kena 15%. Pokoknya dividen aja. Atau yang B, hadiah. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Hadiah juga sekarang pajaknya 15%. Kok di TV sekarang 20% ya? Wah, itu saya nggak ngerti deh. Kan gitu ya, pajak dipotong pemenang. Kalau hadiah kan, 20% ya pajaknya. Wah, mahal juga ya. Di sini sebenarnya 15%. Nah, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah. Nah, kalian misalnya sewa SLR, kamera di toko, kenanya 2% dari jumlah bruto. Ada juga nih 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa. Misalnya jasa manajemen, jasa konstruksi, konsultan, teknik, dapatnya 2%. Sorry, bayarnya 2%. Atau 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, jasa hukum, akuntan. Kalian nih misalnya jasa konsultasi kan, jasa konsultan nih, manajemen. Nah, itu 2% tuh bayar pajak. Kalian dibayar nih sebagai jasa manajer, jasa konsultan legal akuntansi misalkan. 2 juta. Nah, berarti 2%-nya harus masuk ke pajak. Selesai. Pertemuan soal 5. Oke, on cam lagi. Kita masih ada waktu. On cam lagi. Saya ngecas dulu sebentar. Oke, ya kita screenshot lagi ya. Print screen lagi. 1, 2, 3. Slide pertama. Rahel kemana nih Rahel? Hel? Ya oke. 1, 2, view. Belum view. 1, 2, 3. Oke. Saya lanjut ke slide kedua. Ada 34 nih yang hadir nih. Ada 2 slide. 1, 2. Slide kedua. 1, 2. Sorry, saya ulang. Damas, Ananda, Natasha, Nurfajrina, sorry. On cam. 1, 2, 3. Wah, nih. Nah, siap-siap sapu bersih absensi yang tidak hadir di pertemuan hari ini. 34 orang berarti. Oke, teman-teman, itulah tadi tentang PPh pasal 22 dan 23 terkait dari pajak ya. Pajak pengusaha tadi kan, dia impor, lalu dia jual beli barang mewah, itu kena pajak tuh. Jadi bedakan dengan PPh pasal 21. Nah, tadi kalau saya bilang di awal, kalau kalian mau kaya, tajir, ya udah mainnya dieksportir aja atau importir. Udah pasti tuh duitnya banyak ketimbang jadi pegawai biasa. Amin ya, amin. Atau kalau mau jadi pegawai biasa, jadilah manajer. Manajer juga lumayan tuh gajinya. Cuma kan harus pandai-pandai manage ya, manage waktu, manage mengelola karyawan dan segala macamnya. Oke teman-teman, itulah akhir dari pertemuan kita. Singkat saja, nggak usah panjang-panjang, takutnya kuotanya habis. Dan saya akan berikan tugas ke kalian semua terkait video pembelajaran seperti biasa. Nanti tugasnya saya share di MyBase, kalian bisa baca. Lebih kepada perhitungan dari PPh pasal 22. Definisi kalau mau disebutkan boleh di awal-awal, tapi intinya perhitungan. Nah, kalian yang sudah mengirimkan video kemarin, sudah bikin video, tapi nggak ada perhitungannya, otomatis nilainya rendah, tidak maksimal. Karena saya tidak minta definisi, yang saya minta perhitungannya. Nggak apa-apa kalaupun itu perhitungan dari video saya, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau punya contoh soal video lain pun juga boleh, silakan, nggak masalah juga. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk sudah hadir hari ini. Tolong dibaca setiap komentar saya yang ada di MyBase. Karena itu untuk kalian juga, bukan buat saya sih, buat kalian juga ke depannya lebih baik lagi. Nah, sudah diperingatkan. Oke, cukup untuk hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata.
Untuk komentar atau tanya jawab bisa dilakukan di YouTube. Nanti saya kasih linknya terkait mata kuliah hari ini. Dan perkuliahan hari ini akan saya share ke channel YouTube saya juga. Jadi kalian bisa lihat lagi terkait penjelasan dari PPH pasal 22 dan 23. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata, karena yang sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat menjalani hari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya end all ya. Kita langsung lanjut ke YouTube saya.